Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senang sekali karena program Podcast TV Show bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan kali ini Podcast TV Show bekerja sama dengan Lazismu, di mana kita akan membahas tema mengenai program Back to Masjid Ramadan. Nah, ini masjid merupakan tempat yang sangat penting sekali untuk peribadatan karena di dalamnya ini banyak unsur-unsur ataupun juga elemen yang harus diperhatikan agar ibadah kita bisa berlangsung dengan khusyuk, dan tentunya harus diperhatikan juga tempat sucinya atau tempat untuk berwudu, di mana ini merupakan salah satu hal yang diperhatikan juga dalam fikih. Nah, seperti apa ini kira-kira program Back to Masjid Ramadan? Ini sudah ada narasumber kita saat ini dari Lazismu, yaitu ada Mas Aditya Revianto atau biasa disapa dengan Mas Adit yang merupakan PIC program Back to Masjid Ramadan. Halo, Assalamualaikum Mas Adit. Sehat Mas Adit ya? Puasanya juga lancar ya Mas? Insya Allah. Ya. Baik, nah Mas Adit, ini di Lazismu ada program Back to Masjid Ramadan. Ini bisa cerita nih maksud program diadakannya program Back to Masjid Ramadan ini seperti apa? Apakah ini memang spesial di bulan Ramadan atau sebelumnya juga sudah berjalan program ini? Oke, jadi program Back to Masjid itu sebenarnya program regulernya Lazismu ya. Jadi sepanjang tahun ada program Back to Masjid. Tapi khusus untuk menyambut Ramadan, Back to Masjid itu lebih dimasifkan terutama untuk, jadi di bagiannya Back to Masjid kita punya program namanya bersih-bersih masjid. Nah, bersih-bersih masjid itu idealnya gitu, makanya kita selalu mendahulukan program itu sebelum dimulainya Ramadan. Jadi bagaimana masjid itu sebagai pusat dakwah itu bisa mempersiapkan infrastrukturnya gitu, kayak misalnya kalau misalnya mereka soundnya kurang bagus bisa diperbaiki atau diganti, terus ada penunjuk ruangan, alat-alat kebersihan gitu kan. Itu. Terus satu lagi perbaikan minor, kayak tempat wudhu. Jadi diperbaiki keran-kerannya, pipa-pipanya yang diperbaiki segala macam atau dibersihkan, pengecatan gitu kan. Jadi yang sederhana-sederhana. Nah, setelah Ramadan biasanya balik lagi tuh, jadi back to masjid lagi yang lebih ini lagi programnya, maksudnya nggak sedikit lah kan, kalau ini kan butuh cepat kan, karena kan kalau persiapan Ramadan kan nggak mungkin di Ramadan dikerjainnya gitu, bagusnya kan idealnya kan sebelum Ramadan itu udah rapih gitu kan, kayak gitu sih sebenarnya. Baik, jadi ini untuk ini memang sudah ada programnya, tapi Ramadan ini lebih digencarkan lagi ya. Tapi sudah dari jauh-jauh hari juga. Iya. Biasanya memang itu udah jauh-jauh hari dilaksanakan ya. Jadi memang kalau untuk Back to Masjid ini yang terutama untuk di Ramadan, biasanya itu kita minta rekomendasi dari Amil di Lazismu, atau memang beberapa penerima manfaat yang di luar program Back to Masjid tapi mereka memiliki dan memang perlu dibantu, makanya kita bantu. Makanya di awal itu ada seperti di daerah Pota, Nusa Tenggara Timur. Saya juga baru tahu ada nama daerah Pota itu di Nusa Tenggara, namanya Pota, Nusa Tenggara Timur itu. Jadi kalau ke sana itu kalau lagi musim hujan nggak bisa. Jadi jadi nunggu surut dulu baru mereka. Jadi mereka kalau lagi hujan terisolasi. Nah, masjid mereka butuh bantuan gitu kan, jadi kita bantu. Terus di Sulawesi Tenggara juga ada gitu. Jadi memang banyak tempat yang terpencil gitu yang perlu dibantu gitu. Nah itu walaupun memang awalnya bukan program Back to Masjid, awalnya dibantu program lain, misalnya kan di Lazismu ada program sanitasi untuk masyarakat, jadi kita penyediaan air bersih. Nah, awalnya itu penyediaan air bersih, akhirnya kita lihat masjidnya seperti apa gitu, terus mereka cerita gitu kan, oh masjidnya begini, kekurangan ini, ya udah kita bantu gitu. Iya. Nah, Mas Adit, ini masjidnya tuh dikhususkan di daerah mana aja sih? Mungkin apakah tadi kan di pedalaman ya? Jadi di daerah mana aja? Biasanya sih kita prioritas daerah 3T, terdepan, terluar, dan terjauh, tertinggal. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga di daerah
penyangga Jakarta seperti di Bogor, Depok gitu, Tangerang juga ada beberapa yang kita bantu. Jadi sempat juga kita bantu dan teman-teman TVmu mungkin udah ke sana juga di daerah Pondok Menda itu di Saung Jingga. Mungkin teman-teman juga ada yang ke sana itu kan di pemukiman pemulung. Ya memang itu bukan masjid atau musola ya, tapi itu tempat difungsikan untuk pengajian dan tempat sholat tarawih. Jadi kita bantu juga di sana. Perbaikan untuk atapnya gitu. Karena kalau kata teman-teman itu atapnya kalau dipegang udah kayak biskuit gitu, udah Rapuh gitu, Aduh, jadi diganti semua. Iya. Sama perbaikan tempat wudhu. tempat itu ya. Sama sound system gitu. Baik, jadi memang dikhususkan untuk tadi daerah 3T itu tadi ya, terdepan, terluar, sama tertinggal itu tadi. Nah, itu konsepnya juga yang dikhususkan apakah dari sarananya tadi kan biasanya masjid itu kan juga ada yang menyediakan karpet ya. Nah, ini kadang-kadang juga karpetnya suka nggak diganti, mungkin menjelang Ramadan ini baru diganti gitu. Jadi memang kita khususnya itu. Jadi yang pertama itu bersih-bersih masjid itu lebih ke itu, jadi penyediaan karpet, sarana ibadah seperti apa. Mukena, sarung sih jarang ya, mukena biasanya sih yang mereka minta. Mukena, terus ya. Sound systemnya, terus penyejuk ruangan, karena mungkin makin kesini makin panas ya Indonesia. Dipasangin atau AC gitu ya, Mas? Dipasangin atau AC. Kalau misalnya sesuai dengan anggaran kita pasti bisa pakai AC. Lalu terus ada perbaikan juga tuh, kayak perbaikan minor kita bilang ya, karena bukan ngebangun baru kan. Kalau kayak perbaikan tempat wudhu kayak cuma perbaikan yang sederhana gitu, perbaikan tempat wudhu, kamar mandinya. Karena kadang-kadang kalau kita sering lihat itu kan, bisa masjidnya bagus tapi karena kamar mandinya tidak terawat gitu kan. Kayak contoh ada yang minta bantuan di daerah Bogor itu ada. Masjidnya bagus baru dibangun, tapi kamar mandinya itu udah pintunya rusak. Pokoknya nggak layak lah untuk orang ngambil wudhu atau padahal itu untuk bersuci. Makanya ya udah kita putusin, kita bantu. Sekarang sudah mau selesai. Itu diperbaiki. Itu kamar mandinya berarti dibangun semuanya itu. Ya diganti keramiknya ganti, terus pipa-pipanya, keran-kerannya, WC-nya diganti semua. Layak lah gitu, maksudnya kalau orang mau ngambil wudhu tuh nggak sungkan gitu. Iya, nggak sungkan ya. Iya. Nggak gini. Iya. Nah itu apa berarti termasuk dari tempat kamar mandinya dan juga sarana-sarana di dalamnya untuk penunjangnya gitu. Itu kan berarti informasinya didapat tadi dari Amil Zakat itu ya, yang dari Amil. Jadi mereka survei, terus mereka dibekali form. Jadi nanti sambil dengan pengurus DKM-nya mengisi form itu. Sekalian foto, ada foto apa yang perlu dibantu, terus juga disertai itu Google Map-nya di mana, di mapping gitu. Jadi biar orang juga tahu memang ada masjidnya gitu, bukan bohong lah gitu. Itu Amil Zakat setempat berarti ya, per wilayah atau per daerah gitu ya, Mas? Awal kita memang ke Amil yang di pusat. Atau misalnya kalau tahun-tahun kemarin sih dari Amil juga, terus dari teman-teman di pimpinan pusat juga suka minta bantuan juga untuk bantuan masjid juga suka gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah banyak yang dibantu jadi belum ada nih. Banyak kan dari Amil sih. Dari Amil ya. Karena kan sebagai syiarnya Lajismu dan Muhammadiyah juga kan. Iya. Paling tidak Muhammadiyah dikenal dan Lajismu juga. Karena juga di luar juga masih banyak yang belum tahu Muhammadiyah gitu. Kayak contoh lah. Iya. Karena saya kan dulu di bagian pendistribusian benda gunaan, kayak kebakaran di Pelumpang dulu tuh. Iya. Kita kasih bantuan ke sana, ya mereka bilang, oh ya Muhammadiyah yang yayasan yang punya sekolah banyak ya gitu. Jadi cuma terkenalnya pendidikan ya. Terkenalnya. Itu aja gitu maksudnya. Padahal kan Muhammadiyah organisasi yang cukup besar gitu kan. Iya. Sekelas di Pelumpang itu nggak paham itu layak juga ya gitu. Ternyata memang kita butuh juga untuk siar gitu kan. Iya. Ya paling tidak meski mereka misalnya tidak berzakat atau paling tidak mereka tahu gitu, oh ini Muhammadiyah gitu Lajismu, dan kebantu juga yang di luar perserikatan juga ya dibantu sama Muhammadiyah gitu kan. Gitu. Jadi nggak terpaku hanya masjid Muhammadiyah aja ya, masjid umum juga bisa gitu ya. Semua, pokoknya yang layak dibantu kita bantu. Nah itu tadi selain dari Amilnya, laporan dari Amilnya, jika ada laporannya dari masyarakat, ini ada proposal misalnya itu pakai proposal.
Jadi kita boleh ya, Boleh. maksudnya masyarakat umum Boleh. ingin mengajukan Iya, ini boleh. bantuan dari Lazismu buat proposal. Tapi memang tahun ini emang agak sedikit ya. Biasanya target back to masjid itu di pusat sendiri 20. Setelah 20 masjid. 20 masjid. Iya. Setelah Ramadan 20. Cuma kalau sekarang dikurangin jadi 10. Terusnya juga memang kita kemarin itu ada kick off juga untuk back to masjid. Jadi agar semua Lazismu wilayah dan daerah di Indonesia itu punya program kampanye bareng gitu sebelum Ramadan. Kampanye back to masjid gitu. ya. Jadi biar terlihat lah gerakannya Lazismu gitu menyambut Ramadan. Jadi bantu. Ya alhamdulillah kemarin ikut semua, hampir semua ikut. Dan memang kan kita nggak paksain ya, maksudnya kalau misalnya kan kayak seperti kita tahu kan banyak juga Lazismu yang belum kuat. Iya. Seperti kalau di daerah Di Jawa mungkin daerah-daerah rata-rata kan udah kuat lah, Jateng, Jabar, Jatim segala macam udah kuat gitu. Maksudnya yang di luar Jawa gitu kan banyak juga. Ya kita sih ngarahinnya itu ya kalau bisa ada relawan ya ikut apa bersih-bersih masjid aja gitu. Jadi terbuka juga ya Iya untuk maksudnya relawan bersih-bersih apa masjid, ya. bersih-bersihnya kan karena kan yang penting kan membantu masjidnya gitu kan yang dipentingin maksudnya nggak harus ya kalau nggak harus berbentuk materi gitu kan Iya, bisa kalau ada untuk tenaga juga ada ya. apa gitu bisa. Itu tapi biasanya dari tim Lazismu atau memang terbuka juga untuk masyarakat umum? Kalau yang relawan itu tadi. Ramadan ini dari tim Lazismu, maksudnya dari AMM lah. Jadi kan Lazismu AMM bekerjasama melibatkan. dengan AMM. Nah, kita mereka melakukan itu bareng-bareng. Gitu. Di beberapa wilayah dan daerah sih seperti itu. Maksudnya yang misalnya daerah Lazismu daerahnya baru terbentuk gitu kan, mereka belum punya cukup dana untuk membantu ya mereka bantunya itu bawa teman-teman AMM terus ya bareng-bareng lah gitu di sana bersih-bersih gitu. Selain AMM ada kerja sama-sama apa lagi nih Mas Adit? Kalau yang beberapa dari tahun-tahun sih ada bermitra ya. Kalau yang sekarang sih dengan Paragon ya. Kita mau bantu paket hygiene kit itu di 100 masjid 100 masjid. di seluruh Indonesia. Jadi ada Besar ya, banyak. ya pokoknya itu yang nentuin. Jadi masjidnya dari kita, mereka yang lihat dan mereka yang tentuin. Jadi kerjasamanya dengan seluruh lembaga zakat. Jadi nggak cuma Lazismu aja. Nah kalau Lazismu kebagian 100 masjid. 100 masjid. Jadi kita nanti akan ini butuh cepat nih karena kan waktunya ya. Ini udah mau Idul Fitri kan. Idul Fitri, Mesti cari-cari apa tempat ekspedisi yang mau kirim barang karena kan ada yang di Papua, ada yang di NTT. Betul. Kemarin ngobrol sama Pos dan Giro, kalau nggak salah sesudah Idul Fitri kayaknya malah baru sampainya. Ininya 14 hari waktunya. 14 hari untuk yang jauh. Yang Di jauh-jauh. Papua misalnya. Iya. Makanya lagi mau dikoordinasi lagi sama Paragon apakah boleh gitu kan. Yang kita kan sesuai dengan ini kan. Iya. Maksudnya ini dibolehkan nggak gitu kan. Karena takutnya Jauh harus lokasinya. Ramadan kan gitu Iya, kan. harus saat ini juga. Kan namanya kita nggak aman lah. Jadi masih memang berkesinambungan ya. Ramadan ini spesial, tapi akan lanjut lagi setelah Ramadan juga. Iya, kalau setelah Ramadan lanjut terus. Iya. Baik, Mas Adit, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai program Back to Masjid, program Ramadan dari Lazismu. Nah, Mas Adit, kita lanjutkan lagi nih Mas Adit. Ini kriterianya untuk masjid-masjidnya yang dibantu dari Lazismu ini seperti apa sih gitu indikator-indikatornya gitu. Apakah harus masjid kan identiknya besar ya, ataupun mungkin sedang gitu ya. Ada kan masjid yang kecil itu kita biasa nyebutnya juga musola atau surau misalnya kalau di daerah pedalaman gitu. Nah itu kriterianya jadi seperti apa Mas Adit? Yang pasti pertama kan yang perlu dibantu itu yang daerah 3T tadi. Terus ya kita juga bantu musola nggak cuma masjid. Tapi paling tidak karena kita kan ada form yang harus diisi kan, yang harus mereka isi. Jadi di situ ada nama masjid, alamat segala macam kan, terus ada itu tanahnya wakaf atau bukan, terus berapa jamaah masjid
yang sholat di sana, terus ada aktivitas apa di sana, terus apa aja yang urgent yang harus dibantu gitu. Mereka harus foto, terus mereka harus sertakan Google Map juga di form itu. Jadi setelah itu kan dengan sepersetujuan kalau untuk Ramadan berarti ada ketua program Ramadannya. Kalau dia setuju ini bisa dibantu ya kita bantu gitu. Tapi kita lihat lagi kalau misalnya proposalnya ternyata masjidnya masjid jami gitu kan yang besar gitu kan. Jami itu besar ya. Gede yang bisa buat sholat Jumat apa segala macam gitu kan. Ya kita biasanya kita enggak. Atau misalnya yang ada kantor layanan lajismunya gitu di tempat itu kayak di terus universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah biasanya kita enggak. Maksudnya kita arahin ya minta bantunya ke sananya dulu, maksudnya sesuai dengan jenjangnya gitu, enggak harus langsung ke pusat gitu kan. Iya. Kayak gitu. Seperti itu sih. Berarti, jadi sebenarnya berarti yang lebih diutamakan memang yang 3T itu tadi, yang dia itu terluar, terpencil dan memang perlu dibantu karena tidak ada yang membantu ya. Kalau untuk masjid jami itu kan memang jamaahnya banyak tangan-tangan yang juga ya sebenarnya sih kalau kayak misalnya contoh lah kasus kayak tahun kemarin itu ada juga yang buat back to masjid ya. Itu di daerah Sentul. Yang naik ke atas itu kan apa sih? Bogor dekat. Yang bukit itu masih banyak juga tempat yang sulit dijangkau dan ada musola tapi kita bantu juga. Ya itu makanya kadang-kadang di dekat-dekat kita juga sebenarnya banyak juga kan tempat-tempat yang layak harus perlu dibantu gitu kan. Kayak misalnya ya kayak kemarin kalau contoh di Pondok Benda itu yang di Salingga, terus yang Pondok Benda itu di daerah Tangsel ya, Tangsel itu yang kita bantu. Terus di daerah Bogor kan yang kita tahu sebenarnya kan banyak juga yang bagus-bagus kan, ternyata banyak juga yang enggak gitu kan. Ya pokoknya sesuai dengan formulir yang kita lihat, kita review, dan itu setelah hasil review kita anggap itu berhak dibantu ya kita bantu. Paling banyak apa sih dari masjid-masjid itu yang perlu dibantu sarananya? Kalau untuk yang bersih-bersih masjid menjelang Ramadan itu sih standarnya. Sound system, karpet, terus mukena, sama penyejuk ruangan. Iya. Kalau pembersih itu mereka udah mulai maju ya, mereka pasti mintanya vacuum cleaner gitu. Ya kan buat karpet gitu kan. Iya gitu yang mudah jadinya. Ya. Kalau penyejuk ruangan yang mintanya bisa pasang AC gitu. Pasang AC atau yang sebenarnya sih dualisme juga sih, kalau sering banyak masang AC kan malah makin ini kan iklim kita kan, cuma ya gimana ya. Iya. Karena kan panas ya. Kayak ada contoh di NTB itu kan. Butuh penyejuk ruangan, harganya pokoknya di atas standar lah. Di kita mungkin cuma 3 juta, 4 juta, di sana sampai 7-9 juta gitu. Saya pikir tadinya, masa harganya tinggi banget sih? Saya sampai searching gitu di Google. Ternyata memang itu karena ongkosnya, jadi belinya jauh. Dengan ongkos segala macam memang harganya segitu. Karena daerahnya di sana ya. Iya, jadi memang kadang-kadang itu misalnya kan kita kan ada pagunya gitu kan. Maksudnya batasnya sampai berapa sih gitu kan untuk bantuannya. Kadang-kadang kalau di daerah sekitaran Jakarta dengan segitu bisa dapat banyak. Ya karena kan murah gitu. Tapi kalau di daerah yang kayak di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dia enggak. Susah ya. Susah karena kan susah urusnya lebih mahal biar karena ada biaya segala macam, biaya distribusinya segala itu kayak gitu-gitu. Jadi memang kita mesti peka juga, maksudnya ya ini daerah mana nih gitu kan. Iya. Kalau daerah ini berapa harganya biasanya. Jadi kita yang harus searching juga apakah dia memang harganya segitu atau mereka markup kan bisa juga gitu kan. Kita kan kalau review sampai situ kan. Iya. Jadi benar-benar dipantau juga sih. Termasuk tadi jumlah jemaahnya juga. Karena ini yang dilihat yang jemaah aktif ya. Iya, jemaah. Karena kan ketika nanti dibantu ada AC-nya nih, penyejuk ruangan. Itu kan nanti ngaruhnya ke listrik. Ya karena juga, biasanya kan kalau misalnya mereka minta AC pasti mereka minta tambah daya. Iya, tambah daya itu tadi. Nah kan makanya tambah daya sendiri kalau di luar Jawa itu lumayan mahal juga kan. Iya. Makanya kita sering komunikasi gitu dengan mereka kalau itu nih beneran gitu. Karena
setelah dipasang, ya oke, Lajismu bisa bantu pasangnya gitu Tapi kan. untuk nantinya Setelah itu bayar itu listriknya kan gitu. ditanggung oleh masjidnya Iya. sendiri ya. Heeh. Heeh. Ya makanya berarti artinya kemampuan masjidnya itu juga harus didukung kan dari Iya. kemampuan masjidnya itu sendiri dari Ya jemaah bagaimana yang DKM-nya bisa support. memakmurkan, bagaimana mereka bisa Dari mensupport DKM, mereka gitu iya. kan. DKM-nya gitu mensupport musola atau masjidnya gitu. Baik. Kalau tadi kan juga ada masjid yang bagus nih dari luar dari sisi-sisi fisiknya ya, sarana-sarana fisiknya, tapi ternyata kamar mandinya kurang layak gitu. Nah, kalau kamar mandi itu masih termasuk yang minor atau untuk bantuan skala besar? Minor, karena Masih kan minor. kalau bantuannya bukan dibongkar kan. Hmm. Palingan cuma misalnya ganti keramik, ganti kerannya, ganti mesin itu kan nggak butuh banyak ya. Ada juga contoh yang di Serang juga kita bantu itu masjid yang pertama kali datang formulir itu dari Serang itu. Itu masjidnya udah bagus banget, beneran kalau lihat fotonya masjidnya bagus. Bagus ya. Cuma belum ada kamar mandi malah itu. Aduh, belum ada kamar mandi ini. Iya. Tapi tempat duduknya ada, cuma kamar mandinya nggak ada. Tempat duduknya juga masih belum bagus, maksudnya nggak sesuai dengan Nggak masjidnya sesuai, gitu, ya. makanya lagi dibantu itu buat tempat wudhu sama kamar Ternyata mandi. banyak ya masjid-masjid yang seperti itu ya. Iya. Kamar mandinya mereka nggak terlalu concern. Jadi gitu. kalau kata DKM-nya itu suka malunya gini. Kalau orang luar yang mau sholat, kalau orang sana kan, kalau orang yang mukim gitu, maksudnya yang memang tinggalnya di Udah situ kan nggak ada masalah kan. Ya, mereka bisa ngambil wudhu di rumah terus. Tapi kalau yang musafir datang kan mau ke apa butuh berapa harus ke kamarnya di kamar kecil. Enggak, emang nggak ada sama sekali. Iya ya, itu yang harus dibantu juga. Kalau dari sisi yang lebih besarnya itu bantuannya sampai sejauh mana, Mas? Kalau Apa sampai benar-benar dirubah atau mungkin masjidnya memang ya kita diulang, kalau yang diulang. itu bisa nambah, misalnya jadi nambah lantai gitu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan teknik lagi ya. Bagus ya bisa sampai nambah lantai. Ya tapi kan itu memang biasanya ada tim teknis. Kita kan di Lajismu alhamdulillah ada tim konsultan tekniknya. Iya. Jadi mereka yang bisa ngelihat apakah ini memang beneran bisa layak ya. layak atau memang kalau misalnya masjidnya memang mau direnovasi, bukan renovasi, udah diperbaiki besar-besaran lah, bisa atau enggak bangun ulang ya. Seperti kayak misalnya yang masjid di Cianjur yang di komplek pimpinan daerah Muhammadiyah Cianjur kan kita perbaiki juga tuh masjidnya karena kan rusak kena gempa. Maksudnya itu kan itu berarti jelas karena kena gempa hancur gitu kan, perlu perbaikan gitu. Iya. Jadi jangan sampai ada masjid juga yang ambil kesempatan ini bisa sekalian ini. Tapi memang karena ada alasannya tempat ini karena gempa gitu. Yang paling jauh tuh di daerah mana, Mas? Di Papua ada pernah dibantu juga masih. Tapi kalau sekarang, kalau yang tahun ini ya, terjauh di NTT, di kota itu. NTT. Jadi daerah minoritas, muslimnya minoritas. Minoritas. Jadi kalau di sana, kalau ustadznya cerita itu, orang pindah agama tuh mudah sekali gitu. Kalau misalnya mereka nggak, kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, bisa langsung bisa pindah ya? Iya, pindah ke daerah sana. Cerita. Kalau yang masjid yang paling parah, maksudnya yang benar-benar aduh nggak layak banget itu di mana tuh yang terdalam? Itu kan tadi terjauh di kota. Ternyata masjidnya benar-benar ini kurang layak gitu, benar-benar parah kerusakannya segala macam. Pernah tahun berapa itu tapi memang waktu itu kita bantuannya bukan biaya ya, kita udah ngasih barang itu, ada karpet, ada sosisnya, udah apa, itu daerah Muara Gembong gitu. Itu masjidnya udah kena abrasi ya. Terakhir kabar denger sih kata masjid itu udah nggak ada itu kena abrasi udah. Jadi sering kena banjir gitu kan. Jadi ini kisahnya ya. tanahnya. Kita bingung juga kan kalau mau bantu karena kan pasti tanahnya udah nggak sesuai buat bangunan kan. Iya. Atau karena pindah lokasi. Iya harusnya pindah lokasi tapi ya, itu kesana itu teman yang kesana sih. Itu kesana ya beneran naik sampah, nyebrang dulu daerah Muara Gembong Bekasi. Bekasi ya. Iya. Kalau yang paling komplit dibantu sama Lajismu sampai benar-benar bagus gitu, Mas. Dulu pernah ada di daerah Tanjung Lengkong tuh di Jakarta Timur tuh dibantu. Kalau yang lain sih banyak ya, maksudnya di beberapa wilayah dibantu. Di Kebumen juga ada, ya pernah dibantu. Maksudnya dari mulai itu masjidnya masih semi permanen, ada semi permanen gitu. Tapi memang
terkadang kita juga milih-milih, maksudnya gini, yang udah pernah dibantu untuk tahun ini mungkin kita nggak bantu lagi dulu Gantian gitu kan, ya. gantian sama yang lain. Iya, iya. Gitu kan. Kan kalau misalnya di pusat juga kan juga banyak kan yang pas kayak wilayah apa segala macam yang suka bertanya gitu, ini yang untuk back to masjid apakah wilayah juga dibantu lah ya? Maksudnya bisa ngajuin nggak gitu. Cuma kita sering bilang gitu, "Oh, untuk saat ini kita terbatas nih sekian, cuma 10 gitu. Ya silakan aja kalau teman-teman di wilayah atau daerah yang mau bantu masjidnya ya sesuai dengan kemampuan aja, yang penting kita bareng-bareng kampanye back to masjidnya Back to masjid, gitu, ya. jadinya terlihat. Baik. Jadi kalau untuk bulan Ramadan ini 10 tadi itu Mas. Iya, 10 ya 10. untuk program Ramadan ini ada 10 masjid 10 yang masjid. fokus dibantu Iya, sama yang Lasis. bantu masjid. Baik. Walaupun akhirnya jadinya sekarang jadi berapa ya? Nambah juga ya. Nambah juga akhirnya. Tetap aja nambah juga. Ya. Nambah juga. Karena aduh kayaknya Ada perlu 15 nih, nggak malah sekarang tega ini. ya. Ini terakhir Oh, tadi 15. 15 sudah. Oh, di bulan Ramadan ini ada tambahan. Udah 15 di tengah-tengah ya. Jadi kan sebelum Ramadan 10. 10. Udah tuh. Nah ini di tengah-tengah ini ada 5 lagi nih yang Jadi 15. 15. Tetapi yang 4 itu kita kerjasama sama lembaga dakwah Lembaga komunitas. prioritas. Iya, jadi itu kerjasama dengan lembaga dakwah komunitas, ada 4 masjid yang kita bantu sesuai dengan pengajuan dari lembaga dakwah komunitas itu. Jadi ada 4 wilayah, ada di Mentawai, ada di Sumatera Utara, ada di NTB juga, terus satu lagi, 2 di Sumatera Utara kalau nggak salah. Dan itu memang perlu dibantu gitu. Iya. Baik, jadi alhamdulillah jadi nambah jadi 15 gitu ya. Iya, nambah. Melebihi target. Iya. Oke, Mas Adit, kita akan lanjutkan kembali Oke. dan juga pemirsa, kita simak dulu nih pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali mengenai program Back to Masjid Ramadan. Nah, Mas Adit, ini masjid-masjid yang dibantu ini kan biasanya diselesaikan sama lingkungannya ya. Kalau masjidnya kecil ataupun masjidnya tidak layak, itu kan lingkungannya tuh biasanya banyak masyarakat itu kurang mampu begitu. Nah, ada nggak sih misalnya masjidnya ternyata di lingkungannya bagus, tapi ternyata masjidnya tuh nggak layak gitu, perlu dibantu gitu. Itu boleh walaupun lingkungannya Iya, ternyata ada bagus. yang dibantu itu di tahun kemarin atau kemarinnya lagi ya. Itu sempat dibantu di masjidnya di komplek. Kompleks. Iya. Ya. Tapi jadi mereka urunan untuk bangun itu masjid. Ya namanya penghuni komplek itu kan ya urunan itu kan terbatas ya. Jadi tetap butuh bantuan gitu. Sampai sekarang juga belum selesai itu. Cuma kita bantu memang waktu itu mereka untuk biar bisa digunakan sebagai tempat sholat tarawih. Jadi kita waktu itu bantu itu karpet, sound system segala macam itu. Jadi boleh ya, nggak menutup Iya, boleh. kemungkinan. Yang penting jadi sesuai dengan kriterianya itu, formnya itu diisi. Iya. Karena kan kadang-kadang misalnya tempat itu perumahan mungkin kan ada yang pengembang yang bikin masjidnya gitu. Iya. Tapi kan ada juga kan yang memang swadaya masyarakat kan ada juga kan itu yang kita lihat juga gitu latar belakang. Iya. Ini selain kerjasama sama tadi kan juga merangkul ortom ya, anak muda. Pernah ada kerjasama lain nggak sama komunitas apa misalnya gitu? Dengan komunitas off-road gitu kita kerjasama. 2 tahun yang lalu itu buat di daerah Sentul dan daerah Bandung Ciwidey ke sana gitu. Dengan Bantu apa mereka dalam hal apa itu? jadi mereka kerjasama sama kita gitu. Jadi mereka mau kan kita kan susah ke sana kan, kesulitan karena kita nggak punya kendaraan atau segala macam, mereka punya dan mereka memang mau bantu juga di sana. Nah kita sekalian jadi baik itu masjidnya kita titip lah, kita kerjasama titip barang. Waktu itu bentuknya barang ya kan, gitu karena ya. kita titip di mana, terus ada teman yang ikut ke sana untuk melihat tempat masjid atau musolanya yang dibantu. Kalau Mas Adit sendiri pernah terjun ke daerah mana tuh? Dari pengalaman memantau pembangunan Saya masjid. tapi masjidnya bagian dari program ya. Ya. Itu pernah di Pulau Seram itu di Maluku. Kalau di Maluku itu kan namanya bukan desa ya, negeri Sepa namanya. Ya. Di sana itu bangun renovasi masjid itu yang salah satu indikatornya itu untuk ramah disabilitas. Jadi untuk yang lansia atau segala macam itu dipasangin roll buat pegangan segala. Pokoknya disabilitasnya mudah untuk mengakses gitu. Ya. Sampai ke situ Bang. Itu di sana minoritas juga kita Oh enggak. banyak
justru Minoritas Islamnya. kita tuh kalau di Maluku minoritas kita tuh di Kota Ambon. Kota Ambon. Kalau di Pulau Seram itu justru Pulau Seram itu banyak malah ya. banyak kan Iya. kita Muslim, banyak ya, Muslim. Walaupun setelah konflik itu kan memang dulu kan jadi mereka tuh gabung. Iya. Muslim dan non muslim. Kalau sekarang pisah. Jadi kalau desa atau negeri muslim ya muslim aja. Nanti ada negeri yang non muslim terus negeri yang muslim lagi terus gitu. Jadi mungkin biar lebih tertata. Iya, pokoknya setelah konflik yang di sana ya seperti itu di modelnya gitu dibuat seperti itu. Baik. Mungkin untuk menghindari konflik kan. Iya. Baik, nah ketika program ini dijalankan biasanya ada kendala apa tuh Mas Adit? Atau tantangan apa yang ditemui dari pengalaman Mas Adit juga atau teman-teman di lapangan? Nggak ada sih sebenarnya. Paling mungkin ya itu aja konteksnya di pelaporan gitu. Atau kendala dana? Enggak, alhamdulillahnya sudah ini ya dari. Ya, kalau karena memang itu udah dirancang atau udah dipersiapkan dari awal nggak ada masalah. Tapi memang kadang-kadang suka itu kan mereka telat gitu kan. Misalnya karena kan kita butuh cepat juga untuk branding lagi semua kan. Iya. Maksudnya ya kayak sekarang misalnya udah udah 15 hari kan. Aturan udah harus banyak foto dokumentasi apa yang datang gitu kan. Gitu ya. Yang kita bisa kelola gitu untuk naikin di website kita atau di medsos kita gitu. Lebih ke karena lokasinya jauh mungkin jadi aksesnya agak tersendat gitu. Agak lama mungkin ya. Kalau kita sih maklum kalau misalnya di Indonesia Timur gitu kan. Iya. Tapi kadang yang dekat-dekat juga itu kan karena itulah sibuk juga kan. Iya. Ya mesti rajin-rajin berkomunikasi kita. Berkomunikasi ya. Iya. Baik. Nah, Mas Adit ini untuk pembangunan masjid ini sebenarnya termasuk dalam orang-orang yang wajib diberi zakat juga kah? Atau dananya apakah dari zakat, dari infak atau bagaimana? Kalau di Lajismu itu ada dua ya. Jadi untuk bantuan baik to masjid ini biasanya infak. Tapi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan juga ada muzaki kita yang berzakat untuk masjid. Maksudnya zakat yang terikat gitu. Nah kalau misalnya bantuannya melalui zakat berarti masjid yang dibantu itu masuk di asnafnya fisabilillah. Fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah. Berarti ini untuk pembangunan masjid bisa masuk ke asnaf fisabilillah. Jadi kita gak hanya mengartikan secara harfiah berjihad gitu ya, dengan berjihad terjun langsung gitu, tapi juga bisa melalui proses pembangunan masjid ini ya. Bisa seperti itu. Berarti diambilnya dari dua dana itu tadi, bisa zakat, bisa infak ya. Karena kalau infak kan memang bebas ya, bisa untuk apa saja. Kalau zakat kan itu terpaku sama 8. Kalau di kita sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan karena kalau misalnya zakat itu harus jelas siapa asnafnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau nggak ada asnafnya kita bisa kena audit syariah nanti dari Kementerian Agama. Kalau di Lajismu ada ini juga pembina untuk Dewan Syariahnya yang memantau. Ada Badan Pengawas Syariah namanya. Jadi beliau itu yang tempat berkonsultasi. Jadi kita berkonsultasi ke beliau terkait ya semua. Kayak misalnya apakah dana ini bisa untuk apa, asrafnya apa, mereka yang memutuskan. Iya. Karena itu juga untuk agar tepat sasaran ya secara syariahnya, untuk auditnya itu juga. Dan mereka strict gitu. Ayo ada 8 asnaf, jadi masing-masing asnaf harus ada harus adil, 1/8 harus ada gitu. Jadi jangan lebih banyak ini, lebih banyak yang ini. Gitu. Harus merata ya. Iya, harus untuk merata. Yang 8 asnaf tadi. Kalau toh pun misalnya nggak ada, ya udah coba diskusiin lagi. Gitu. Baik. Nah kalau untuk fisabilillah ini kan maknanya luas ya. Tadi kan kalau nggak hanya secara kita mengartikan secara harfiah kata-kata itu berjihad di jalan Allah. Nah ini bisa apa lagi sih selain dananya disalurkan untuk membangun masjid? Kalau berdasarkan keputusan tahun berapa waktu itu masih namanya dulu namanya Dewan Syariah. Kalau sekarang namanya Badan Pengawas Syariah, ganti nomenklatur. Tapi keputusan Dewan Syariah itu kalau tidak salah itu kalau untuk yang fisabilillah itu untuk yang menuntut ilmu bisa fisabilillah. Jadi mereka berhak dapat dana beasiswa gitu. Selain yang ada beberapa juga kayak
misalnya relawan bencana atau apa yang kita bantu itu bisa masuk fisabilillah juga. Yang membantu ketika terjadi bencana ya. Iya. Kan kalau korbannya kan itu kan fakir atau miskin, gitu. Fakir Tapi atau miskin. kalau yang pengelola kayak apa relawan SAR-nya apa segala macam itu bisa masuk kategori fisabilillah. Baik. Jadi bisa meluas untuk relawannya juga, Iya, termasuk benar. relawan bersih-bersih masjid ini juga atau Iya, beda? ya kalau relawan mungkin kalau itu kalau misalnya kalau teman-teman di beberapa wilayah kan kalau misalnya dana infaknya ini ya berarti dari infak aja gitu. Dari infak aja ya. Ya. Iya, baik. Agak pusing juga nanti Agar kalau lebih misalnya. aman kan misalnya untuk laporannya. Audit juga lah, laporannya nggak cuma di dunia aja nih, di akhirat juga. Misalnya. Iya. Baik, Seperti baik. itu. Tapi sejauh ini apa yang terkendali ya untuk proses pelaksanaannya, Alhamdulillah. tantangannya tidak terlalu menemukan tantangan yang berarti gitu. Ya. Tanggapan dari masyarakat bagaimana tuh dari DKM Masjidnya, hubungan yang terjalin juga setelah Lazismu berhasil nih melakukan program ini gitu. Oh, ya mereka senang dan kadang-kadang suka ngasih proposal lagi. Oh, jadi nggak sih proposal lagi biar tetap terjalin silaturahmi. Biar terjalin hubungannya. Baik. Kayak gitu. Tapi memang kalau yang ya itu tadi kalau misalnya kan kontaknya udah ada segala macam dan memang masih di sekitaran Jabodetabek, kita bisa masuk apa teman-teman fundraising bisa ikut ke sana gitu kan. Lebih lanjut berkomunikasi, nanti ada kegiatan fundraising bisa di sana. Kayak gitu-gitu biasanya. Iya. Baik, jadi tetap ini terus komunikasi terjalin ya secara intensif juga. Baik Mas Adit, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali membahas mengenai Back to Masjid, program Ramadan bersama Lazismu. Nah, tadi Mas Adit nih sudah menginformasikan juga nih untuk yang khusus program Ramadan ini ada 15 masjid ya yang dibantu sama Lazismu. Nah, tapi kira-kira dari total dalam setahun lah ya, masjid yang dibantu sama Lazismu sampai benar-benar sudah rampung, sudah siap, sudah bagus lah ya Mas ya. Itu ada berapa Mas? Kalau target kita per tahun itu 50 masjid itu, Bang. 50 ya. Tapi itu udah PIC-nya bukan saya, maksudnya PIC-nya udah lain lagi, tapi 50. Itu untuk program khusus di luar Ramadan juga ya selama pokoknya reguler tahun. Selain Ramadan itu 50 masjid yang bisa kita bantu. Dan tersebar itu di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T itu tadi ya. Baik. Ya, nah untuk menambah kepercayaan juga ini dari Muzaki ataupun juga yang memberikan sumbangan, laporan pertanggungjawaban itu seperti apa? Untuk takmir masjid atau DKM-nya itu kita sudah sediakan form ya, selain form formulir terkait masjidnya sendiri, mereka itu ada form laporan narasi, terus laporan keuangan yang sesuai dengan standar Lazismu, sesuai pokoknya mereka tinggal ngisi aja lah, dan itu dikirim ke kita lagi gitu. Sama juga dokumentasi foto dan video, walaupun tidak maksudnya tidak berharap banyak sih kalau di terkait foto dan video gitu, karena memang kan bukan ini ya, mereka bukan ahli profesional gitu. Ya tapi paling tidak mereka ada ucapan terima kasih misalnya gitu dari videonya gitu kan, atau foto pas penyerahan mock up itu ada itu. Jadi sudah ada template-nya juga ya, agar tadi ada penyeragaman di situ ya. Iya. Jadi kita kasih juga kayak misalnya mock up itu kita kasih ke mereka, jadi mereka tinggal cetak gitu. Itu memang dari kita biasanya. Jadi mereka nggak harus desain-desain lagi, semua desain kita yang siapin gitu. Ya. Nah ini tapi prosesnya itu memang sampai misalnya ada masjid yang tadi minta dibantu kriterianya tempat wudhunya aja nih, kamar mandinya aja, berarti khusus sampai kamar mandinya aja, atau setelah itu ada lagi seperti pembinaan tadi, apakah ada dana pembinaan juga agar enggak, biasanya kalau yang karena kita sifatnya fisik ini ya udah sampai situ aja, kecuali misalnya ya kalau misalnya mereka mau, atau misalnya tim fundraising kita kerjasama dengan masjidnya dia, atau misalnya dengan program lain, karena kan kita tergantung ini ya, maksudnya kita kan bukan yang mengelola program, tapi tergantung programnya kita seperti apa. Kalau misalnya
dia dibantu sama dai dari LDK, berarti ada kerjasama dengan LDK gitu kan. Iya. Nah, misalnya dibantu Pengembangannya ya, pengembangan programnya ya. pengembangannya. Nanti mungkin itu kerjasama lain dengan pihak lain seperti LDK itu tadi. Iya, kayak misalnya yang dengan apa yang tadi saya cerita dengan yang dengan Paragon ya. jadi kan ada daya LDK di sana ya, LDK-nya juga kita support gitu ya. Jadi memang ada pendampingan gitu. Baik ya. Yang penting ini fokus sampai tuntas, maksudnya benar-benar layak, terutama bulan Ramadan ini jamaah bisa nyaman untuk beribadah di sana. Sama takbiran ntar. Oh iya, sama lebaran juga. Iya. Karena soundnya udah cakep. Soundnya udah cakep, udah bagus lah ya, nyaring menggema. Iya. Dan lebaran juga udah enak nih, mau yang di dalam atau di lapangan mungkin nanti udah bisa tercukupi gitu kebutuhannya. Baik, ya. Kemudian jika pemirsa juga masyarakat umum ataupun juga para calon-calon muzaki ini tertarik ini untuk menjadi bagian mensukseskan program ini, mau ikut berdonasi, itu gimana Mas Adit? Ya mereka bisa mengakses itu ya, websitenya Lazismu, lazismu.org, itu di situ ada nomor rekening yang mereka bisa lihat itu misalnya. Dengan kode uniknya gitu kan, seperti itu. Karena terus terang kalau saya nggak terlalu ini ya, kalau untuk nomor rekening. Maksudnya, pokoknya kalau saya itu kan ini program jalan 15 menit jadi. Nah kalau misalnya itu lebih jelas bisa lihat di websitenya Lazismu, terus bisa lihat di sana karena ada kiris juga kalau nggak salah. Kirisnya juga. Atau bisa mau ke gedung dakwah PP Muhammadiyah di Menteng ini kan, di depan Lazismu ada ada booth. Bisa tanya-tanya ya. Iya, masyarakat bisa, atau misalnya yang tertarik bisa bertanya ke sana selama Ramadan. Selama Ramadan ini ya. Baik, ada cerita unik ketika Ramadan ini, misalnya ternyata dari DKM-nya ungkapan terima kasih dari mereka ataupun mungkin juga jamaah yang karena maksudnya alhamdulillah ini dibantu sama Lazismu. Apa ya? Enggak sih atau kayaknya belum ya? Belum ada kayaknya. Maksudnya biasa aja gitu. Mungkin mereka belum terlalu kreatif buat mengucapkan rasa terima kasih seperti apa kan. Tapi enggak sih. Atau mereka alhamdulillah bisa fokus ibadah intinya ya. Jadi fokus ibadah itu dan terima kasihnya langsung ke pihak dari Lazismu itu tadi. Iya. Baik. Seperti itu aja sih. Maksudnya kita nggak terlalu ini ya. Mungkin kalau misalnya kita ngesutnya beneran, maksudnya tim humasnya Lazismu yang datang kita bisa setting lah gitu kira-kira. Cuma memang belum. Tapi mungkin tadi menarik juga itu kalau dari Vini bilang. Mungkin bisa di ini juga nanti. Biar lebih menarik ini ya, menarik masyarakat atau apa masyarakat untuk ikut serta dan juga gitu. tali silaturahminya kan, silaturahimnya tuh bisa terus terjalin erat kan. Jadi terpantau juga. Karena kadang-kadang kita juga suka lupa ya, karena konsennya ke pendistribusian gitu kan. Ininya agak lupa jadinya. Padahal itu penting juga buat kita. Biasanya itu memang berapa lama sih Mas, paling lama proses dari membetulkan masjidnya, membenarkan masjidnya sampai akhirnya ready bisa digunakan jemaah? Paling lama 10 hari. 10 hari. Iya, karena kan yang minor-minor itu kan perbaikan kan minor kan. Iya. 10 hari mereka biasanya udah selesai semua. Kecuali kalau memang lokasinya jauh seperti NTT tadi, agak lama sedikit. Agak lama sedikit. Kayak biasa sih mereka yang udah sering komunikasi gitu, kayak misalnya di Kota itu ya. Kota ya. Kalau kita mau masang keramiknya agak terlambat nih Mas, karena ini maksudnya karena bawa nunggu sungainya surut dulu, terusnya mesti ke kota lagi, dari kota mesti balik lagi ke sana. Iya. Kayak gitu-gitu yang lamanya prosesnya. Kadang nggak bisa diprediksi juga, Mas. Ya. Baik, nah. Mas Adit, harapan ke depannya nih terkait program baik di Masjid Ramadan ini juga, baik untuk Lazismu ataupun juga bagi masyarakat umum yang menerima manfaat dari program ini. Ya kalau saya sih berharap ya programnya tetap berlanjut ya, baik ke masjid, karena banyak masih juga yang musola tuh, masih ada musola yang masih mereka belum dibantu. Dan memang melihatnya itu nggak hanya maksudnya ngelihat secara fisik, oh ya depannya bagus gitu, tapi juga memang mesti memperhatikan sekelilingnya gitu kan, apa sih yang ternyata yang
harusnya udah ada tapi belum ada kan gitu tuh sih. Walaupun tadi misalnya kayak dibilang kayak ada di kompleks segala macam, ada latar belakangnya gitu. Kenapa itu harus dibantu gitu kan. Terus juga ya berharapnya kalau udah lumayan bisa digunakan segala macam, peralatan udah ada ya masjidnya tetap bisa digunakan gitu. Maksudnya masyarakat masih datang ke situ gitu, masih memakmurkan masjidnya gitu kan. Nggak cuma pas sudah bagus, nggak ada orang malah. Iya, justru harapannya harus lebih semakin makmur ya, jamaahnya juga makin banyak. Ya kita kan maksudnya nggak nutup kemungkinan juga kan, terkadang gitu kan kepengurusan suka ada konflik atau apa segala macam gitu kan. Yang tadinya ramai malah sepi gara-gara ada dualisme atau apa. Dualisme kepemimpinan atau konflik, jangan sampai terjadi hal itu ya. Gitu. Karena kita udah bantu nih fasilitasi, masjidnya jadi nyaman, fasilitasnya lengkap gitu. Jadi dibarengi juga lah dengan jamaah juga yang semakin banyak dan aktif juga DKM. Ya kan harapannya gitu kan, tadinya dengan kondisi begini banyak gitu kan. Setelah ada perbaikan harusnya kan lebih banyak kan gitu kan, karena lebih nyaman gitu. Iya, betul. Ya, Mas Adit. Nah, pesan-pesan juga kalau gitu untuk pemirsa TV-mu yang saat ini sedang menonton agar mungkin bisa ikut serta mensukseskan program ini, silahkan. Kepada pemirsa ya TV-mu, silahkan jika ingin tertarik membantu atau ingin tahu lebih banyak lagi bisa dengan program Back to Masjid bisa melihat website kita di lazismu.org, banyak berita di sana. Terus kalau misalnya membantu dengan zakat dan atau infaknya atau sedekahnya, di sana juga ada nomor rekening yang pemirsa bisa lihat dan manfaatkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Adit atas penjelasannya, sangat mencerahkan sekali dan juga mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan, termasuk juga salah satunya melalui Lazismu ini dengan memakmurkan masjid, memberikan bantuan masjid agar bisa semakin nyaman ya dan juga layak untuk digunakan beribadah oleh umat dan juga masyarakat setempat. Sekali lagi terima kasih Mas Adit dan juga pemirsa telah menyaksikan acara podcast TV Show dalam episode kali ini bekerja sama dengan Lazismu, yaitu dalam episode Back to Masjid program Ramadan. Nah, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Alyani bersama dengan Mas Adit dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.